Thailand dan Vietnam semasa sedang bermain di round 3, mereka menjadi juara Piala AFF. Malaysia tak pernah ke round 3, pernah juara AFF, Piala AFF musim ini. Siapakah bakal juara? Punya AFF tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sebuah akun X asal Indonesia berita sepak bola Indonesia oleh akun Gila Bola Indonesia membagikan sebuah gambar bertuliskan hanya ada 9 tim yang lolos ke Piala Asia U20 2025, Piala Asia U17 2025 dan Piala Asia 2027. Cuitan ini ternyata ditanggapi oleh sebuah akun dari media tetangga sebelah yang sering membahas sepak bola di negaranya dan juga di ASEAN, yaitu dari akun One Football Mai, dengan memberikan tanggapan, punya AFF tak? Nah, di sini yang dapat kita katakan ketidaknyambungan warganet sebelah ini, yang dicuit tentang Piala Asia U17, U20 dan Piala Asia 2027. Namun yang disenggol adalah Piala AFF. Sementara itu di dinding wallnya ia mencuit, Thailand dan Vietnam semasa bermain di round 3 mereka menjadi juara Piala AFF. Malaysia tak pernah ke round 3, pernah juara AFF. Piala AFF musim ini siapakah bakal juara? Sebelumnya, akun ini juga pernah beberapa kali mengkritik timnas Indonesia, termasuk rencana timnas Indonesia yang menurunkan pemain mudanya di Piala AFF. Sehingga dalam cuitannya, ia menulis, Vietnam sudah layak ke round 3 kualifikasi dan jadi juara AFC U23. Thailand sudah layak ke round 3 kualifikasi dan semifinal Sukan Asia. Tetapi mereka tetap tenang dan hantar skuad utama ke Piala AFF. Bukan baru naik sedikit sudah sombong. Kata ini Piala Ciki, trofinya saja belum ada. Kemudian ada juga cuitan lainnya yang mengatakan tak guna digelar King jika piala yang paling senang masih belum dicapai. Singapura pun boleh capai tahu. Power Singapura. Admin maksudkan pasukan kebangsaan Filipina. Dari cuitan tersebut netizen Indonesia pun memahami maksud cuitan ini ke arah mana. Sehingga cuitan-cuitannya sering menjadi bulan-bulanan warganet Indonesia. Dan dalam konteks trofi AFF, seakan-akan menjadi prestasi terbesar bagi mereka karena pernah sekali menjuarai piala ini, dan seakan trofi ini lebih besar dari Piala Asia bahkan dari Piala Dunia. Nah, dalam kaitan dengan Piala AFF ini, timnas Indonesia memang belum pernah meraih gelar Piala AFF selama ini. Namun timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang disegani di Asia Tenggara setelah berhasil lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semifinalis Piala Asia U23. Lolos ke Piala Asia kelompok umur 2025 dan juga Piala Asia 2027 tanpa lagi melalui jalur kualifikasi. Dan dalam event AFF, prestasi terbaik timnas Indonesia adalah sebagai runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Catatan ini kerap kali membuat pendukung supporter tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand meledek skuad Garuda. Sementara itu sebelumnya media Vietnam Bongda 24 juga menyoroti timnas Indonesia. Media Vietnam ini pun menyarankan bahwa timnas Indonesia lebih baik fokus pada Piala AFF 2024 yang akan digelar 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pernyataan mereka bernada menyindir mengingat skuad Garuda belum pernah menjuarai turnamen tersebut. Ingat timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996 dengan 6 kali kekalahan di final. Namun dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI bisa sepenuhnya memasang ambisi mewujudkan cita-cita menjuarai Piala AFF, ketimbang hanya memfokuskan segala upaya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Bongda 24. Ya, Piala AFF yang kini telah berganti nama menjadi Piala ASEAN memang menjadi salah satu piala bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadikan piala tersebut sebagai wujud untuk membuktikan kedikdayaan dalam kompetisi sepak bola. Namun persoalan pengelolaan turnamen yang kadang-kadang merugikan negara peserta membuat Indonesia pernah mengancam untuk keluar dari turnamen ini. Dan pada pihak lain di dalam negeri sendiri juga muncul nada-nada pro kontra akan trofi ini. Di bawah asuhan Sintayong, beberapa pengamat sepak bola dalam negeri kerap menyoroti STY karena belum mampu membawa timnas Indonesia merengkuh Piala AFF ini. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner-up terbanyak ya Bung ya. Terpaling sering runner-up-nya, menang enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu, minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita
Wih. Oke, jadi maksudnya euforianya jangan terlalu berlebihan atau seperti apa nih? Ya mungkin Bang karena Zat? rasa kehausan kita jarang menang waktu itu ya. Oke. Jadi begitu menang satu kali aja itu hal yang luar biasa. Iya. Menang lawan Korea Selatan kan hal yang luar biasa tuh. Bahkan Bung Toel dan Bung Dwi ini juga pernah menyebutkan bahwa ini jangan-jangan kita sudah final nih. Nah, timnas Indonesia di kali ini tetap menurunkan skuad mudanya untuk memberikan pengalaman bagi para pemain di level regional Asia Tenggara dan sekaligus persiapan untuk ajang-ajang bergengsi lainnya termasuk Piala Asia U20 dan SEA Games 2025. Ya kembali ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Di sisi lain, laga Piala AFF ini tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga klub-klub di dalam dan di luar negeri enggan mengizinkan para pemainnya, apalagi sedang ada jadwal liga dan event-event lainnya yang diikuti oleh klub-klub yang menaungi para pemain timnas Indonesia. Dan hal ini pun juga dialami oleh beberapa negara peserta lainnya termasuk Malaysia, yang pada akhirnya mengikuti jejak Indonesia menurunkan para pemain campuran pemain muda dan senior pada Piala AFF kali ini. Nah, meskipun Indonesia hadir dengan para pemain muda, akan tetapi ada juga netizen tetangga yang memprediksi Indonesia termasuk salah satu tim yang lolos ke final Piala ASEAN. Sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF, tapi dia dah tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan. Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan. Semi-final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi Piala Dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, okay, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat. Dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game-game Malaysia adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu, kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai, jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Okey, apapun penilaian media dan netizen negara tetangga serta pengamat-pengamat sepak bola di dalam negeri, namun Federasi Sepak Bola Indonesia dan pelatih mempunyai tujuan tersendiri pada Piala ASEAN kali ini. Dan pada level senior, prestasi pasukan Sintayong yang belakangan ini juga cukup membanggakan, bahkan melebihi rival-rivalnya di ASEAN. Salah satunya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Bahkan menciptakan beberapa catatan sejarah yang belum pernah ditorehkan oleh beberapa peserta kualifikasi Piala Dunia lainnya dari kawasan Asia Tenggara. Dan di Piala AFF kali ini dengan pemain-pemain muda, kita yakin bahwa PSSI dan pelatih Sintayong mempunyai misi besar yang mungkin belum diungkapkan ke publik tentang masa depan timnas Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.